Halo, ketemu lagi di channel Nalar Hukum. Pada video kali ini kita akan membahas rencana pembentukan Koperasi Merah Putih ya, yang pada Maret kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2025 ya, Presiden Prabowo telah mengeluarkan ataupun menerbitkan instruksi Presiden ya, Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih. Jadi di tanggal 27 Maret yang lalu ya, Presiden telah menandatangani Impres terkait dengan pembentukan koperasi merah putih ya di tingkat desa ataupun kelurahan di seluruh Indonesia. Nah, untuk anggaran ya, sesuai dengan pemberitaan di media, total anggaran yang dibutuhkan ya, untuk pembiayaan dan juga untuk permodalan pada koperasi merah putih ini sekitar 400 triliun ya, itu bagi 80.000 koperasi ya di setiap desa ataupun kelurahan di seluruh Indonesia yang akan dibentuk nantinya. Nah, perlu diketahui bahwa yang menjadi problem dalam pembentukan koperasi ini ya, yang pertama itu adalah terkait dengan status ataupun kekuatan dari instruksi Presiden ya nomor 9 tahun 2025 ini. Nah, apakah ini merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perkoperasian, yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 ya, atau terpisah atau disebut sebagai kebijakan tersendiri yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Nah, koperasi ya secara hakiki itu diartikan sebagai bekerja bersama ya, yang berasal dari bahasa Latin yaitu coopere, dan di dalam bahasa Inggris ya, disebut sebagai cooperation. Jadi artinya bekerja bersama atau melakukan kegiatan secara bersama-sama gitu ya. Nah, dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan yang pernah dibentuk ya, terkait dengan ekstensi koperasi di seluruh Indonesia. Yang pertama itu di tahun 1967 itu melalui Undang-Undang nomor 12 ya, itu yang pertama, bagaimana kebutuhan terhadap satu lembaga koperasi ini dipandang perlu sebagai pengejawantahan dari pasal 33 di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi di dalam pasal 3 di Undang-Undang nomor 12 tahun 1967, yaitu di pasal terkait dengan definisi dari koperasi Indonesia, disebutkan bahwa koperasi Indonesia merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatakkan sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, yaitu di pasal 3 di Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Nah, selanjutnya ya terjadi perubahan dalam undang-undang ini yang lebih detail lagi mengatur soal koperasi, yaitu di Undang-Undang nomor 25 tahun 1952 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 ya. Nah, terkait dengan definisi dari koperasi itu bisa dilihat di pasal 1 angka 1. Nah, pasal 1 angka 1 Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus ya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Ya, jadi definisi yang diberikan ya pada Undang-Undang 25 tahun 1992 dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 sebenarnya tidak ada perbedaan substansial gitu ya. Namun di tahun 2012 ya pernah terjadi perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 ya. Nah, di tahun 2013 ya itu terjadi pengujian ya terhadap Undang-Undang 17 tahun 2012 ini ya, dan telah keluar putusan ya, putusan MK nomor 28 garing PUU ya, garis Romawi 11 garing 2013
dalam putusan MK ya nomor 28 tahun 2013 ini terkait dengan uji material dari Undang-Undang 17 tahun 2012 ya tentang perkoperasian, disebutkan bahwa Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 ya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang baru ya yang mengatur soal perkoperasian, maka Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 itu berlaku kembali ya. Jadi saat ini kita tetap menggunakan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 yang mengatur tentang perkoperasian. Nah, selanjutnya ya itu dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus ya tentang perkoperasian. Nah, perlu juga kita lihat ya apa sebenarnya isi dari Impres nomor 9 ya tahun 2025 ini ya tentang pembentukan Koperasi Merah Putih yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada tanggal 27 Maret yang lalu ya. Nah, bahwa di sini ada beberapa kementerian ya yang ditujukan ataupun diperintahkan oleh Presiden ya dalam hal pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Ya, itu ada Menko Bidang Pangan ya, ada Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu itu ada Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, ya, Menteri Sosial, Menteri BUMN, ya, lalu ada Menteri Komunikasi dan Digital, lalu itu ada Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas, ada juga Kepala Badan Gizi Nasional ya, BGN, ada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan juga seluruh kepala daerah. Ya, jadi yang diinstruksikan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia ya seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, di dalam instruksi ini itu ada terdapat 6 ya, setidaknya ada 6 yang menjadi program ataupun kebijakan yang disampaikan dalam instruksi nomor 9 tahun 2025 ini. Yang pertama itu adalah mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi ya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis, optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi 80.000 koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu membentuk koperasi desa ataupun koperasi kelurahan Merah Putih untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi namun tidak ya terbatas pada kantor koperasi, yaitu ada pengadaan 9 bahan pokok ya, lalu ada bentuk yang lain yaitu simpan pinjam, lalu ada disebutkan klinik ya, apotik, ada juga pergudangan atau cold storage, dan juga ada logistik ya, dengan memperhatikan karakteristik potensi dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa atau kelurahan tersebut. Nah, yang ketiga itu mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 koperasi Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat itu melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis, optimalisasi dan percepatan pembentukan koperasi Merah Putih melalui strategi program yang afirmatif, holistik, dan berkesinambungan. Yang kelima itu melakukan strategi percepatan atau quick win dalam rencana kerja kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan 80.000 koperasi Merah Putih secara terukur, akuntabel, efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan. Nah, lalu yang terakhir itu yang keenam, yang melakukan pertukaran, pemanfaatan serta integrasi data dan informasi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah. Nah, selain dari instruksi secara umum yang terdapat pada 6 poin tadi, Presiden juga memberikan instruksi secara khusus ya terhadap 2 kementerian dan juga kepala daerah ya. Yang pertama itu kepada Menko Pangan, instruksi ini untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian percepatan pembentukan dari 80.000 koperasi Merah Putih, dan itu juga instruksi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dari Satgas percepatan pembentukan dari 80.000 koperasi Merah Putih. Nah, untuk Menteri Koperasi ya, tugas khusus yang diberikan oleh Presiden yaitu untuk menyusun bisnis model koperasi Merah Putih dan menginventarisasi koperasi yang masih ada di desa atau kelurahan, juga memberikan fasilitasi pendampingan ya, edukasi, pelatihan yang berbasis pada sumber daya manusia, itu juga untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha dari koperasi Merah Putih. Nah, selain itu juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembentukan 80.000
Koperasi Merah Putih ini. Nah, selain dua kementerian tadi ya, instruksi secara khusus juga diberikan oleh Presiden kepada gubernur dan juga bupati wali kota. Nah, khusus untuk gubernur, instruksi khusus ini berikan yaitu untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan serta melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, ya, dan juga pembinaan, pengawasan terhadap para bupati atau wali kota di wilayahnya ya, dalam pelaksanaan pembentukan dari Koperasi Merah Putih. Nah, selain gubernur, ya, instruksi khusus ini juga diberikan kepada bupati dan wali kota. Ya. Nah, khusus untuk bupati dan wali kota, ya, ini ditugaskan ataupun diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan pengawasan kepada pemerintah desa, ya, ini melalui camat dalam pembentukan koperasi Merah Putih yang ada di desa ataupun kelurahan tersebut ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa sumber pendanaan ya dalam hal pembentukan koperasi Merah Putih ini dan juga modal ya ini dari APBN, APBD ya, itu juga dari APBDes ya, anggaran pendapatan belanja desa, dan juga sumber lain yang sah dan tidak mengikat ya. Jadi ada kegabungan beberapa item-item mata anggaran yang menjadi sumber pendanaan di dalam pengelolaan dari Koperasi Merah Putih. Nah, dalam konteks ya pembentukan Koperasi Merah Putih ini ya seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa terdapat beberapa hal ya, tidak hanya terkait dengan persoalan yuridis ataupun dasar hukum dari pembentukan Koperasi Merah Putih ini, tapi juga secara prinsipil ya. Jadi dalam konteks perkoperasian ya, bahwa secara prinsipil koperasi itu dibentuk oleh anggota ya, oleh dan untuk anggota gitu ya. Jadi nah, kalau koperasi dibentuk oleh pemerintah ya, nah ini akan menjadi problem khusus ya, jadi masalah baru. Karena apa? Karena tidak lagi berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang 25 tahun 92 gitu ya, dan juga prinsip perkoperasian yang ada dimanapun gitu. Karena apa? Karena masuknya ataupun pembentukan ataupun inisiatif ya pembentukan dari Koperasi Merah Putih ini bukan berdasarkan dari anggota, tapi melalui kebijakan dari pemerintah. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi problem khusus ya bagi penyelenggaraan ataupun pelaksanaan koperasi di tingkat desa ataupun kelurahan. Nah, ada beberapa tinjauan kritis terhadap instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 ini ya. Yang pertama adalah keberadaan ataupun eksistensi dari Impres ya, ataupun instruksi Presiden ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat regling ataupun bersifat mengatur gitu ya. Nah, Impres ya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ya, ini masih dianggap sebagai peraturan kebijakan atau dalam istilah Belanda disebut Billetregel ataupun pseudo wetgeving gitu ya, atau administrative rules gitu, karena sifatnya sebagai pedoman ataupun bersifat penuntun dari kebijakan strategis yang lebih besar. Nah, dia juga memberikan arah kebijakan yang mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks hukum tertulis atau case reference ya, dia memiliki ataupun instruksi Presiden ini memiliki kekuatan yang sejajar dengan basic ataupun dalam konteks pengelolaan pemerintahan, yaitu disebut sebagai keputusan ataupun penetapan ya. Dan juga dia punya kekuatan seperti surat edaran atau SE begitu ya. Nah, di dalam konteks tata urutan peraturan perundang-undangan ya, kita bisa lihat bahwa di dalam pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dikenal di Indonesia ya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di urutan kedua itu adalah Ketetapan MPR ya. Lalu di urutan ketiga itu adalah Undang-Undang ataupun Perpu. Lalu di urutan keempat itu adalah PP ya, peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang ya. Lalu di urutan kelima itu adalah peraturan presiden. Di urutan selanjutnya urutan ke-6 dan urutan ke-7 itu adalah peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten kota. Nah, jadi instruksi presiden
baik itu menurut pasal 7 ayat 1 maupun juga pasal 8 ayat 1 ya di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini ya, bahwa sifatnya disebut sebagai peraturan yang bersifat semu ya. Karena apa? Karena di dalam pasal 8 ayat 1 ya, sebagai ketentuan kebijakan peraturan perundang-undangan yang lain ya, hanya disebutkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan ataupun jenis peraturan perundang-undangan yang lain di luar dari yang disebutkan pada pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang 12 tahun 2011, yaitu adalah peraturan yang ditetapkan oleh MPR ya, peraturan yang ditetapkan oleh DPR, peraturan yang ditetapkan oleh DPD, begitu juga Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, BI ya, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Lalu itu ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ya, gubernur, begitu juga bupati, wali kota, kepala desa atau yang setingkat ya. Jadi dalam urutan ya pembentukan peraturan perundang-undangan ya, nah instruksi presiden itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Namun begitu ya, kita melihat bahwa dalam konteks ya, hukum tertulis ataupun dalam konteks hukum positif ya, undang-undang ataupun ketentuan pembentukan impres ini ya, ini dapat dijalankan karena apa? Karena adanya kewenangan khusus ya, yang dimiliki oleh pejabat ataupun badan tata usaha negara ya. Dalam konteks ini presiden sebagai pimpinan administrasi di Indonesia. Nah sehingga menurut pasal 4 ayat 1 di Undang-Undang Dasar kita, bahwa disebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga adanya penerbitan ataupun kebijakan dari instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2005 ini disebut sebagai perundang-undangan semu atau pseudo word giving atau dalam konteks yang lebih konkret disebut sebagai diskresi ya. Jadi ini satu bentuk diskresi presiden ya di dalam kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih. Nah hanya saja kita melihat diskresi ataupun Impres 9 2025 ini ya, bahwa diskresi pejabat tata usaha negara yang merupakan bentuk atau tindakan dari perbuatan administrasi yang dilakukan oleh presiden ya sebagai pimpinan administrasi negara tertinggi. Nah sehingga instruksi presiden yang selama ini yang dibuat berdasarkan keadaan yang mendesak ya, dan juga memerlukan petunjuk dari presiden yang segera sebagai dasar bagi para menteri ya ataupun jajaran di bawahnya untuk mengambil satu kebijakan sebagai pelaksana dari kewenangan presiden ya. Jadi dalam konteks ya administrasi negara, kita bisa lihat bahwa pembentukan atau pembuatan instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 ini ataupun impres lainnya merupakan bentuk dari perundang-undangan yang sifatnya semu atau dalam konteks yang lebih konkret disebut sebagai diskresi ya. Hanya saja dalam kenyataannya ya, Impres 9 2025 ini mengandung muatan yang lain ya, selain dari perintah seperti peraturan kebijaksanaan ataupun penetapan ya, atau basicking ya. Jadi ini sebagai dianggap satu kebijakan secara khusus ya dalam konteks ataupun secara konkret dalam konteks pembentukan Koperasi Merah Putih. Nah sebenarnya hal ini tidak tepat ya, mengingat presiden telah dilekati kewenangan untuk membuat seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 ya di Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan presiden atau Perpres dan juga keputusan presiden atau Kepres ya. Nah untuk menghindari hal ini ya, dalam penerbitan instruksi ataupun impres ya, harusnya presiden itu tidak memasukkan materi muatan pengaturan yang baru dalam instruksi tersebut ya, dan sedapat mungkin tidak menimbulkan efek pengaturan terhadap pemerintahan dan masyarakat. Jadi instruksi ya, walaupun misalnya dianggap sebagai satu diskresi ya dalam konteks pembuatan atau pembentukan Koperasi Merah Putih ya, jadi tidak dalam konteks tata urutan peraturan perundang-undangan ya, instruksi presiden pembentukan tentang pembentukan Koperasi Merah Putih ini ya harusnya sebagai pelengkap ataupun pelaksanaan dari kebijakan ataupun dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian ya. Jadi baik itu persoalan nama ya,
itu juga dari sumber dana ya. Nah, itu tidak dalam konteks diskresi ya, tidak serta-merta ya apa namanya melabeli ataupun pemberian nama itu langsung diberikan oleh pemerintah. Jadi biarkan saja misalnya kewenangan ya di dalam koperasi adalah rapat anggota ya, sehingga hasil keputusan rapat anggota lah yang menentukan bagaimana bentuk operasinya, begitu juga namanya ya, terkait dengan pertanggungjawaban anggaran ataupun apa namanya modal yang terdapat dalam koperasi tersebut gitu ya. Baik, itu saja yang kita sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Selamat malam.